Sederhananya, sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam hal ini, istilah sejarah sangat berkaitan dengan dua hal, yaitu peristiwa dan waktu. Para ahli sejarah membuat periodisasi untuk mengatasi masalah pentingnya waktu dalam rekonstruksi sejarah. Masa lalu itu bukan sekedar waktu yang terlewati begitu saja, melainkan berisi pengalaman baik buruk hidup manusia. Tidak hanya pengalaman baik buruk bagi bangsa kita, pengalaman baik buruk bangsa-bangsa lain juga terhadap peristiwa-peristiwa buruk, yaitu kelam, yang dialami bangsa kita. Hasil kajian sejarah akan menunjukkan konteks, latar belakang, pelaku, tempat, sebab, musabab, serta dampak dari peristiwa-peristiwa itu. Sebagai contoh, dengan mempelajari secara tunas, dalam, dan menyeluruh tentang sejarah gerakan mahasiswa 1998, kita dapat menarik pelajaran-pelajaran penting. Misalnya, yang pertama adalah kekerasan dan tirani oleh negara terhadap rakyat tidak pernah dapat dibenarkan, dan karena itu tidak boleh diulang kembali. Yang kedua, sebuah negara dapat berjalan dengan baik jika menjunjung tinggi demokrasi, pentingnya aturan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu KKN. Pentingnya pemerintah sipil, pentingnya para abdi negara berpihak pada rakyat dan bukan pada penguasa. Salim kepada guru termasuk dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Menghormati guru merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa penghargaan dan menghormati orang yang berperan dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Dengan salim, kita juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan suasana yang harmonis, yang penting untuk persatuan dalam masyarakat. Rasa hormat kepada guru mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap peran mereka dalam membangun bangsa. Tanpa sikap-sikap tersebut, mungkin tidak ada negara bernama Indonesia, atau mungkin ada, tetapi selalu diwarnai gejolak politik. Sikap yang sama juga penting kita miliki sebagai warga negara untuk membangun bangsa saat ini. Ide negara republik, penghargaan terhadap HAM, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi yang menginspirasi revolusi-revolusi di negara-negara tersebut juga menginspirasi perjuangan kita melepaskan diri dari penjajahan dan bahkan perumusan dasar negara serta konstitusi kita. Para pendiri bangsa kita seperti Soekarno dan Hatta belajar dari negara-negara itu. Sebagai contoh, semboyan Indi for Indians, Indonesia untuk orang Indonesia, yang dikumandangkan oleh para aktivis Indische Party selama masa penjajahan Hindia sampai Belanda, sebetulnya terinspirasi dari semboyan Egypt for the Egyptians dalam revolusi Mesir dan dari semboyan India for the Indians. Memperkokoh identitas bangsa. Sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Suatu bangsa tak mungkin akan mengenal identitas dan perkembangan mereka hingga sekarang ini tanpa mengenal sejarah. Sejarah dan identitas bangsa memiliki hubungan timbal balik. Akar sejarah yang dalam dan panjang akan memperkokoh keadaan, identitas, serta kepribadian suatu bangsa. Dengan demikian, suatu bangsa akan bangga dan cinta sejarahnya. Melatih berpikir menyeluruh holistik dan multiperspektif. Sejarah melatih kita untuk berpikir holistik menyeluruh dan multiperspektif dalam memandang suatu peristiwa. Suatu peristiwa sejarah itu tidak sederhana. Suatu peristiwa sejarah juga tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan peristiwa-peristiwa lain sebelumnya. Peristiwa-peristiwa lain itu juga dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang lain lagi. Ada banyak aspek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Membuat penelitian tentang suatu peristiwa sejarah, kita dilatih untuk melihat peristiwa dalam konteks yang besar dan menggunakan sudut pandang. Dalam proses itu, kita belajar menarik benang merah
dan sebab akibat, yang akhirnya bermuara pada suatu uraian sebab dan akibat dampak yang logis dan dapat dipercaya. 5. Mengerti berpikir diakronik dan sinkronik. Menurut Sartono Kartodijo, ada perbedaan pendekatan dan sudut pandang antara sejarah dan ilmu sosial lainnya. Jika sejarah menggunakan perspektif diakronik, ilmu sosial lainnya menggunakan perspektif sinkronik. Kajian sejarah tidak identik dengan kronik, tetapi identik dengan kronologi atau urutan waktu tentang kejadian-kejadian yang sangat penting. Fenomena sejarah yang hendak dikaji secara utuh memerlukan pendekatan diakronik memanjang dalam waktu. Sebaliknya, ilmu-ilmu sosial lainnya menganalisis peristiwa atau fenomena sosial dengan pendekatan sinkronik melebar dalam ruang.